Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke ya, pada hari ini kita akan kuliah tentang manajemen pembudidayaan ikan atau MPI, dan minggu ini kita masuk ke TM keempat. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang sarana dan produksi, ya, sarana, prasarana, serta sistem teknologi yang akan kita gunakan. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang proses produksi dan manajemen induk. Ya, capaian dari pembelajaran ini adalah mampu menjelaskan proses produksi pembenihan dan melakukan manajemen induk. Nah, untuk mengawali proses produksi, ya, kuncinya adalah di induk. Nah, kita lihat di sini bahwa karena pentingnya induk, maka ada kegiatan pemeliharaan induk. Apa yang kita harapkan dari pemeliharaan induk? Yaitu adalah kematangan gonad. Kemudian setelah itu, kegiatan berikutnya adalah pemijahan induk, kemudian penetasan telur, lanjut ke pemeliharaan larva, pendederan benih, ya, dan proses ini membutuhkan kultur pakan alami. Pada pemijahan induk, output yang kita butuhkan adalah telur. Kemudian pada penetasan telur, yaitu adalah outputnya adalah larva, pada pemeliharaan larva adalah outputnya benih, dan pada pendederan benih, outputnya adalah benih siap jual. Nah, di dalam suatu proses produksi pembenihan ada yang disebut namanya kinerja reproduksi. Nah, kinerja reproduksi itu kita harus hitung untuk melihat apakah pekerjaan kita itu sudah berjalan dengan baik. Contohnya, misalnya pada pemeliharaan induk. Di sini output yang akan kita inginkan adalah induk yang matang gonad. Tolak ukurnya apa? Yaitu tingkat kematangan gonad dan berapa, ya, fekunditas butir, ya. Fekunditas itu dihitung dengan butir per kilogram ikan. Per 1 kilogram ikan. Ini tolak ukurnya. Kemudian pada pemijahan induk, ya, kita memijahkan, kita ada telur. Tolak ukurnya adalah berapa kali kita bisa memijahkan induk kita. Kemudian yang kedua adalah produksi telur, ya, sama dengan fekunditas. Dan yang ketiga adalah derajat pembuahan atau yang sebut kita kenal dengan fertilization rate. Kemudian pada penetasan telur, yang akan kita hasilkan, yang kita inginkan adalah larva. Tolak ukurnya adalah derajat penetasan atau hatching rate. Kemudian berapa jumlah larva yang normal atau yang tidak normal. Pada pemeliharaan larva, tolak ukurnya adalah kelangsungan hidup atau survival rate. Kan pada pendederan benih, yang kita hasilkan adalah benih siap jual, dan tolak ukurnya adalah kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Pertumbuhan ini ada nanti rumusnya sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini kita akan bahas tentang kematangan gonad. Pada kematangan gonad ikan, ya, definisinya yaitu tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sudah ikan berpijah, menurut Effendi 1979. Nah, perubahan yang terjadi dalam gonad secara kuantitatif dapat dinyatakan dalam indeks kematangan gonad. Dengan rumus bobot gonad dibagi bobot tubuh kali 100%. Jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian tentang kematangan gonad, salah satu parameter yang harus dihitung adalah IKG. Ya. Nah, di sini kita melihat, ya, di sini untuk jantan, yaitu
testes seperti benang, warna jernih dan ujungnya terlihat di rongga tubuh. Nah, kemudian ovari seperti benang, panjangnya sampai ke depan rongga tubuh serta permukaan licin. Nah, ini gonad TKG 1 ya. Sedangkan TKG 2 yaitu ukuran testes lebih besar dan berwarna seperti susu. Ukuran ovari lebih besar, warna ovari kekuningan dan telur belum terlihat jelas. Ini definisi TKG 2. Kemudian yang TKG 3 yaitu permukaan testes tampak bergerigi, warna makin putih dan ukuran makin besar. Dan yang kemudian berikutnya adalah ovari berwarna kuning dan secara morfologi telur mulai terlihat. Pada TKG 4, dalam keadaan diawet mudah putus, testes makin pejal dan ovari makin besar, telur berwarna kuning mudah dipisahkan, butir minyak tidak tampak dan mengisi 0, rongga perut. Nah, kalau kita melihat secara morfologi, bagaimana melihat itu TKG sudah TKG 4, di jantan itu sangat mudah ya. Kalau kamu atau kalian menangkap ikan mas ya, kita bisa stripping perutnya sedikit. Kalau keluar warna putih, spermanya keluar, itu berarti dia sudah matang gonad, berarti sudah TKG 4. Kemudian kedua adalah fekunditas. Apa itu fekunditas? Ya, fekunditas adalah jumlah telur matang sebelum dikeluarkan pada waktu akan memijah. Ini menurut Effendi lagi 1997. Nah, kalau kita melihat ada ikan ya yang sedang bunting, ya, fekunditasnya timpa. Untuk menghitung fekunditas yang benar, mau nggak mau kita harus membedah ikan tersebut. Kemudian kita hitung berapa jumlah telurnya, berapa butir. Ya, kalau kita ketemu 300.000, ya, sedangkan berat ikan tersebut adalah 3 kilo, berarti fekunditasnya berapa? Ada yang tahu? Kita tahu bahwa tadi ya, saya katakan bahwa fekunditas itu satuannya per kilogram. Kalau satu induk dapat 300.000, berat induknya 3 kilo, berarti fekunditasnya 100.000 per kilogram. Jadi fekunditasnya 100.000. Ya, jangan lupa ya. Kadang-kadang kalian menghitung per ekor ya, padahal itu per kilo. Nah, kita lihat ya. Contoh pada ikan gurame ya. Fekunditasnya adalah 1.500 sampai 2.500. Ini dari hasil penelitian ya. Kemudian untuk ikan mas fekunditasnya 85.000 sampai 125.000. Masing-masing ikan mempunyai fekunditas yang berbeda-beda. Nah, ini ada fertilization rate ya, atau derajat pembuahan. Derajat pembuahan itu adalah rasio telur yang terbuahi dari jumlah telur yang dikeluarkan pada proses pemijahan. Semakin tinggi nilai FR, berarti kinerja reproduksinya semakin baik. Ini adalah rumus dari FR atau fertilization rate. Nah, apa yang mempengaruhi fertilization rate itu yaitu pertama adalah sinkronisasi. Kalian tahu sinkronisasi maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, sinkronisasi itu ketika ikan dipijahkan atau dikawinkan, maka betina dan jantan itu bisa bersama-sama mengeluarkan telur dan sperma di saat yang sama. Itu namanya sinkron. Kebanyakan telur gagal terbuai karena tidak sinkron. Ya. Yang kedua adalah kualitas telur dan sperma. Ini sangat mempengaruhi dari fertilization rate. Ketika pakan dari induknya itu tidak cukup, ya, jantannya itu belum matang gonad, maka pasti FR-nya akan rendah. Yang ketiga adalah lingkungan. Kualitas air itu sangat berpengaruh. Ketika ikan dipijahkan di kualitas air yang tidak nyaman, yang bukan habitatnya, maka dia akan stres ya, sehingga akan mengeluarkan telur ataupun sperma yang kurang baik. Kemudian yang berikutnya adalah hatching rate, derajat penetasan telur, yaitu rasio telur yang menetas dari jumlah telur yang dibuahi. Semakin tinggi nilai HR, maka kinerja reproduksinya semakin baik. Ini rumusnya ya.
jumlah telur yang menetas dibagi jumlah telur yang dibuahi kali 100%. Jadi bukan dibagi jumlah telur yang keluar ya, tapi jumlah telur yang dibuahi. Nah, ini dipengaruhi oleh kualitas air ya, terutama suhu ya. Kalau kita menetaskan telur pada suhu yang rendah, maka kemungkinan besar dia akan lebih banyak terserang oleh jamur ya. Jadi jamur dahulu terserang sebelum dia itu menetas. Kemudian oksigen, turbiditas, kemudian kualitas telur dan sperma itu juga akan mengaruhi hatching rate. Nah, kemudian ada survival rate ya, atau sintasan, yaitu rasio ikan yang hidup dari total benih atau larva. Kebalikan dari sintasan adalah mortalitas. Semakin tinggi nilai SR, maka semakin baik kinerja reproduksi. Ini adalah rumusnya ya. Jumlah benih yang hidup dibagi jumlah total benih kali 100%. Ini dipengaruhi juga oleh kualitas induk, manajemen pemeliharaan yang baik, pakan, lingkungan, kesehatan, dan musim. Nah, bagaimana ya supaya kita itu bisa memproduksi dengan baik? Ya, maka ada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pemilihan. Satu, yaitu meningkatkan persentase induk matang gonad, meningkatkan frekuensi induk yang memijah, meningkatkan produksi telur dan sperma, dan meningkatkan derajat pembuahan, derajat penetasan, menekan derajat abnormalitas larva, kemudian meningkatkan kelangsungan hidup larva dan benih, dan meningkatkan laju pertumbuhan benih. Itu adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah matriks ya, proses produksi pembenihan. Nah, ketika kita akan memproduksi, kita harus mempunyai borang matriks ini. Ya, untuk diisi ya, kapan kita memisahkan wadah, kapan kita memelihara induk, ya, harus diisi ya, supaya langkah-langkah kita itu terencana. Kemudian ini adalah kegiatan pembenihan ya. Nah, ini tingkat. Kenapa prodi kita ada pembenihan ya? Karena pembenihan adalah tingkat yang paling sulit. Nah, di bagian mana yang paling sulitnya? Kita lihat pemeliharaan induk agak sulit ya, karena tidak terlalu sulit. Pemijahan induk sulit karena ada induk yang harus dirangsang dulu dengan hormon ya, baru dia bisa memijah. Kemudian penetasan telur relatif mudah. Pemeliharaan larva ini yang sangat sulit. Ya. Kemudian pemeliharaan benih mudah lah. Kultur pakan alami sulit ya, karena ada pencemaran dan sebagainya. Nih ada juga nih ya borang-borang yang perlu kita persiapkan ya ketika kita melakukan proses produksi. Nah, ini ada jadwal pemberian pakan juga. Ini contoh jadwal pemberian pakan ketika kita melihara ikan, misalnya kerapu, ya. Nah, di sini terlihat ada yang overlap. Ya. Kenapa kita harus ada overlap? Ya. Ini dikarenakan karena tidak semua larva itu ukurannya sama. Ya. Kadang-kadang ada yang lebih besar lebih dahulu, ada yang terlambat ya. Karena memang walaupun satu induk, namun kadang-kadang ada yang menetas dahulu, ya, ada yang lebih besar dahulu, ya. Ini manajemen induk, ya. Induk yang baik akan menghasilkan benih yang baik, sehingga perlu manajemen yang baik. Kemudian untuk itu, ya, kita perlu mengetahui, ya, asal usul induk, karena induk itu sangat penting. Kalau kita salah mengoleksi induk, maka kita akan mendapatkan benih-benih yang sulit atau tumbuhnya itu agak lama. Jadi kita yang rugi. Nah, sumber induk ini bisa dari hasil seleksi induk, bisa dari alam, dari pusat induk, ya. Kemudian bisa dipelihara di kolam, bisa pelihara di karamba, bisa di ya di ini apa ya, menyekat sungai ya, gitu. Nah, ini pemeliharaan induk ya.
kita harus mempersiapkan kolamnya, kepadatannya juga penting ya. Mau ngatur kepadatan ikan ya, kalau terlalu padat ikan stres, nggak mau matang gonat. Kalau nggak padat kita nggak efektif ya. Kemudian pakan juga ya, pakan untuk induk itu biasanya dengan protein yang besar. Kemudian kita sekali-sekali harus mengecek kualitas airnya. Nah, ini pengelolaan induk yaitu seleksi. Kita bisa menyeleksi ikan kita ya untuk dijadikan induk. Yaitu kita pilih mana yang bongsor, 50% yang bongsor kita sisihkan untuk menjadi induk. Kemudian ada distribusi dan transportasi ya, supaya induk tidak luka atau stres. Kemudian induk yang pisahkan berdasarkan dari asal, kemudian ini sudah dipijahkan atau belum, bahkan ada induk-induk yang di tagging untuk ikan-ikan yang ekonomis ya. Oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, saya akan buka sisi diskusi. Silahkan. Oke. Mungkin siapa dulu? Ya. Pak Guna, silakan Baik, bertanya. terima kasih Bu. Izin bertanya. Salah satu cara meningkatkan kinerja produksi adalah mempercepat kematangan gonat. Bagaimana usaha kita untuk mempercepat kematangan gonat? Terima kasih Bu. Oke, good question ya. Salah satu usaha kita dalam meningkatkan produksi adalah mempercepat kematangan gonat. Bagaimana caranya? Ya, mempercepat kematangan gonat itu bisa melalui 3 langkah yang harus kita lakukan. Ya. 1, yaitu dengan memanipulasi pakan. Ini yang sering digunakan. Ya. Kedua, yaitu memanipulasi lingkungan. Dan ketiga, menggunakan manipulasi hormon. Ya. Bagaimana cara memanipulasi pakan? Yaitu kita memberikan pakan-pakan yang berprotein tinggi untuk induk. Jadi ada pakan tambahan. Untuk udang ya, kita pasti biasanya cumi-cumi ya. Kemudian apa itu cacing laut yang proteinnya sangat tinggi. Kemudian untuk kadang-kadang kita tambahkan toge ya untuk ikan bawal, tambahkan vitamin E ya dan sebagainya. Nah, untuk lingkungan ya. Untuk lingkungan biasanya kita buat penambahan oksigen ya, atau air itu ditambahkan ya, dinaik turunkan ya, sehingga itu ada petrikor. Petrikor itu merangsang ikan itu matang gonat dan memijah. Kemudian diberi seperti air mancur ya, karena menganggap ikan itu berada di alamnya, seperti di alamnya, sehingga dia akan dengan senang ya, atau dia mengurangi stres dia sehingga dia cepat matang gonat. Dengan hormon, bagaimana? Ya kita induce ya dengan hormon-hormon reproduksi. Ya bisa menggunakan gonadotropin hormon, bisa menggunakan hormon steroid ya, estradiol dan sebagainya. Itu. Bagaimana? Pak Deta, cukup ya? Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Silakan. Baik Ibu, saya izin bertanya, mengapa ada ikan yang masa rematurasinya panjang dan ada juga rematurasinya yang pendek Ibu? Ada ikan yang rematurasinya panjang dan ada ikan yang rematurasinya pendek. Di sini mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Ada yang bisa menjawab? Mungkin mencoba? Boleh, silakan kita diskusi ya. Jadi saya rasa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dari situ saya akan mengerti ya sampai sejauh mana apa ya pengetahuan kalian tentang ilmu reproduksi ini ya. Ada yang tahu? Oke. Kalau tidak, ada ikan yang rematurasinya panjang. Apa contohnya yang rematurasinya panjang?
ikan-ikan seperti ikan patin, ya, ikan yang dari Irian itu ikan yang baru beradaptasi, ya. Kemudian ikan yang biasanya ikannya lebih besar, ya, ikannya bentuknya lebih besar. Nah, masing-masing ikan itu mempunyai spesifikasi masing-masing, ya. Walaupun film yang sama, dia mempunyai famili yang berbeda, ya, sehingga dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari pola pemijahannya ada berbeda-beda juga. Ada yang memijah secara sekaligus langsung habis telurnya, ya. Contoh ikan lele, ikan patin, ya. Ketika dia memijah dia menghabiskan telurnya. Tapi ada yang partial spawning, yang memijah sedikit lebih sedikit, ya. Seperti ikan hias, ya. Seperti ikan hias itu memijahnya sedikit lebih sedikit, sehingga kelihatannya seolah-olah dia itu rematurasinya pendek, padahal dia sedang menghabiskan telurnya. Dia hanya memijahkan telur yang di ujung, yang paling matang. Yang belum matang disimpan untuk besoknya, sampai mungkin 2 minggu habis semua telurnya, baru dia disimpan. Seperti ikan nila juga disimpan untuk dipulihkan, ya. Tapi kalau untuk ikan patin, contohnya ikan lele, itu begitu dipijah habis, nah dia perlu waktu yang lebih lama untuk memulai kitelogenin, membentukan telur. Kenapa? Ini juga dipengaruhi oleh adaptasi, ya. Kita tahu bahwa ikan patin itu asalnya dulu dari sungai-sungai besar, dibawa ke Indonesia dari Siam, dari Vietnam, ya, dibawa ke Indonesia. Dia melakukan adaptasi, dia bisa hidup, dia bisa besar, tapi belum tentu bisa bereproduksi. Nah, ini sudah bagus, ya, karena sudah lama. Dulu ikan patin hanya bisa memijah setahun sekali, ya. Tapi karena lama-kelamaan dia sudah adaptasi, dan kita bantu dengan makanan yang baik untuk betinanya terutama. Kemudian kita bantu dengan manajemen induk yang baik, dengan kolam yang cukup dalam, airnya mengalir. Ikan patin sekarang bisa memijah setahun, bisa 2-3 kali, ya. Nah, ikannya juga lebih besar, ya. Tapi untuk ikan hias, karena ikannya mungkin lebih ikan-ikan kecil, ya, seperti ikan sinodontis, ya, ikan Platydoras, agamysis, itu mungkin diperlukan waktu mungkin 2 minggu. Di sini ada yang sudah pengalaman kan, yang Platydoras. Siapa yang pengalaman pelihara Platydoras? Oh, ya. Mungkin bisa menceritakan berapa kali rematurasi, berapa minggu rematurasinya? Untuk Platydoras, masa rematurasinya itu sekitar 1 bulan untuk betina. Namun jika induk yang jantan itu tergolong lebih cepat, Bu. Kalau betina 1 bulan, kalau jantan lebih cepat. Rata-rata semua ikan, ya, yang lebih cepat memang jantan, ya. Betina membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia punya telur atau fekunditas yang mungkin lebih banyak, ya, dan perlu waktu untuk vitellogenesis. Tahu kan vitellogenesis? Proses pembentukan kuning telur, ya, dan itu prosesnya panjang, ya, kan dipengaruhi oleh hormon dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, Paris. Ya. Baik, Ibu izin bertanya, apakah ada ciri-ciri untuk induk yang sudah mulai mengalami fase akhir? Oke, ya. Apakah ada ciri-ciri untuk induk yang sudah mengalami fase akhir? Ada, yaitu produksinya menurun, ya. Dari mana kita tahu kalau produksinya menurun? Ya, kita lihat dia biasanya menghasilkan telur, ya. 1 ekor misalnya ikan patin, ya, menghasilkan telur
sampai 300.000 ya satu ekor ya. Nah ini kok telurnya banyak sedikit ya. Kemudian SR-nya juga berkurang ya. Kemudian benihnya juga hasilnya cuma sedikit. Makanya disitulah kita tahu bahwa ini memang sudah harus di-upgrade, dan kita juga harus cek dia sudah berapa tahun kita pakai ya, umur induknya itu sudah berapa tahun ya. Dari mana kita tahu juga, lihat di SNI berapa fekunditas ya rata-rata untuk salah satu beberapa komoditas ikan ada di SNI. Bandingkan, kalau dia lebih rendah dan terus merendah, berarti dia waktunya afkir. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin. Oke, silakan. Saya izin bertanya Bu, terkait pemeliharaan. Apakah pemeliharaan jantan dan betina ini harus dilakukan secara terpisah? Jika perlu dilakukan, alasannya kenapa? Terima kasih Bu. Oke ya, tentang manajemen induk ya. Apakah induk jantan dan betina itu perlu dipisah atau tidak? Yang betul apa jawabannya? Ada yang tahu? Perlu dipisah atau tidak? Perlu. Ya. Kenapa perlu dipisah? Karena perawatannya, perlakuannya juga berbeda. Ya. Mana yang lebih intens yang harus kita rawat? Betina ya, karena betina itu lebih lama dia matang gonatnya, dan dia kita harapkan telurnya itu memang benar-benar berkualitas, sehingga mungkin dia akan diberi pakan yang lebih tinggi atau lebih banyak asupan pakan-pakan tambahan, vitamin E ya, kemudian ada pakan-pakan mungkin dikasih kukurmin ya. Kita tahu dari penelitian bahwa kukurmin itu bisa meningkatkan produktivitas ya melalui hati. Namun jangan salah ya, ada perkecualian ya, di mana jantan itu lebih sulit. Kita cari jantannya, populasinya itu lebih sulit. Ada ya, tidak semuanya ikan yang betinanya mudah, tapi ada yang jantan yang lebih sulit. Contohnya ikan apa? Ada yang tahu? Ikan sinodontis, ikan agamis, ikan platydoras. Ini jantannya susah, sehingga kita lebih fokus untuk memelihara yang jantan. Bagaimana supaya dia cepat matang gonat. Nah, untuk itu kita harus mengenal ya, karena ikan itu berbeda-beda. Ya, paham ya sampai di sini ya? Paham. Oke, jadi saya bisa simpulkan ya dari kuliah tadi di awal bahwa proses produksi itu meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pemeliharaan induk, kedua pemijahan, ketiga adalah penetasan, keempat pemeliharaan larva yang dibarengin oleh kultur pakan alami, kemudian ada pemeliharaan benih ya sampai panen. Kemudian pemeliharaan induk itu sangat penting karena induk adalah kunci di dalam sistem produksi pembenihan. Nah, itu adalah benang merah dari kuliah pada siang hari ini. Nah, untuk tugas ya minggu depan silahkan kalian ya, ini per kelompok. Kalian masing-masing sudah dapat proyek, buat atau hitung ya kinerja reproduksi dari proyek yang sedang kalian lakukan. Ya. Mungkin ada yang mengerjakan lele, ada yang mengerjakan patin, ada yang mengerjakan ikan hias. Tolong hitung ya kinerja reproduksi, fekunditasnya, fertilization rate-nya, hatching rate, sampai ke SR. Dan ini akan dilaporkan minggu depan. Masing-masing kelompok akan presentasi. Saya kira sampai di sini ya kuliah kita pada siang hari ini.
Terima kasih sebelumnya atas perhatian adik-adik semua. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.